Oke, jadi balik lagi channel Fotoku ID bersama aku Leo lagi, dan ada Patrick di belakang kamera. Jadi di konten kali ini kalian bisa lihat aku lagi ada di outdoor. Aku bakal ngefoto-foto di outdoor karena udah bosan banget di rumah karena PPKM. Jadi aku juga kepikiran ini konten namanya juga PPKM karena kita foto-foto keliling maskeran. Jadi meskipun foto-foto di luar aku tetap maskeran, dan ini aku bawa temanku ada Richard. Kita tetap maskeran, ikuti protokol supaya COVID ini bisa segera berakhir. Jadi kita tetap menjaga kesehatan dan menjaga keamanan kita dulu. Nah, seperti yang kalian lihat di judul, di konten kali ini aku bakal ngefoto-foto dan membandingkan antara lensa 35mm f1.4 punyanya Fuji dan juga lensa kit 1650mm punyanya Fuji juga. Kenapa aku mau bandingin lensa-lensa ini? Karena aku ngerasa dua lensa ini adalah lensa terbaik atau lensa yang aku paling suka. Biasanya aku bawa untuk jalan-jalan keliling-keliling. Kalau misal cuma satu lensa yang bisa dibawa, pasti antara dua lensa ini. Ya tergantung aku pergi kemana. Nah, alasan lainnya juga adalah karena biasanya kalau kita beli kamera Fuji, pasti bandelnya atau pasti paketannya juga dengan kedua lensa ini. Antara kalian mau sama 35mm f1.4 atau kalian mau sama lensa kit 1650mm. Nah, jadi buat kalian yang bingung-bingung, kalian pas banget di konten kali ini karena aku bakal bahas perbedaannya dan kelebihannya dari masing-masing lensa ini. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung kita foto-foto aja. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu di bawah ini. Kalian juga bisa langsung nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten berikutnya. Karena kita akan bahas tentang seputar fotografi, videografi, dan juga content creation. Oke, langsung aja kita gaskan. Jadi lensa pertama yang aku coba dan aku pakai adalah lensa 35mm f1.4 ini. Jadi kelebihan dari lensa ini yang pertama adalah lensa ini ya namanya f1.4, bokehnya enak banget. Jadi kalian bisa lihat ya hasil-hasilnya kayak gini, bokehnya enak banget, dan juga performance di low lightnya jadi enak banget karena bisa f-nya sampai 1.4. Nah, jadi karena bokehnya enak banget, aku pakai lensa ini kebanyakan untuk foto-foto portrait atau foto-foto yang minimalis juga. Karena ini juga berhubungan dengan alasan kedua, yaitu lensa 35mm ini view-nya atau lebarnya atau gambarnya ini sama dengan mata kita melihat. Jadi nggak lebih dekat atau nggak lebih jauh, nggak akan ada distorsi, dan juga nggak akan ada yang ketinggalan di kiri kanan. Jadi kalau kalian lihat di mata kayak gimana, dengan lensa ini kalian bisa lihat juga di kamera atau di gambar hasilnya juga hampir sama persis dengan apa yang kalian lihat di mata. Nah, disclaimer untuk kalian, balik lagi Fuji nggak ada full frame. Jadi memang Fuji ini semua lensa-lensanya yang X series adalah untuk kamera APS-C. Dan kamera yang aku pakai, mungkin aku tadi lupa bilang, aku pakai Fujifilm X-T3. Dan yang tadi aku bilang ini adalah kamera dengan sensor APS-C. Jadi 35mm ini di sensor APS-C ya enak banget karena ya tadi aku bilang sama kayak view kita kalau kita ngeliat pakai mata biasa. Kalau kalian mau ngeliat penjelasan lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di atas ini, kalian bisa klik link di sana. Aku ada jelasin tentang perbedaan lensa atau juga sensor di full frame dan juga di APS-C. Jadi itu dia kelebihan lensa 35mm f1.4 ini. Enak banget, kalian bisa lihat hasil-hasilnya. Aku banyak main bokeh-bokeh buat foto portrait, bisa dapat detail-detail yang enak juga, dan juga nggak perlu takut kalau agak-agak gelap kayak sekarang ini, mungkin agak-agak mendung-mendung dikit. Tapi tetap enak banget karena f-nya 1.4, jadi cahaya yang masuk juga bisa banyak banget. Jadi kira-kira kayak gitu kelebihannya atau juga spesialisasi dari lensa 35mm f1.4 ini. Jadi bisa dibilang ini adalah pilihan kedua mungkin terbaik kalau aku misal disuruh bawa satu lensa, aku bawanya 35mm ini. Nah, kenapa ini yang kedua? Karena yang pertamanya adalah 1650mm ini. Lensa kit ini enak banget. Jadi setelah tadi aku udah foto-foto pakai 35mm, aku sekarang ganti ke 1650mm, dan ini adalah lensa terbaik menurutku nomor satu yang aku pasti bawa kalau aku pergi-pergi traveling atau keliling-keliling kemana aja, aku pasti ada lensa kit ini. Mungkin pendapatku ini akan jadi kontroversi karena banyak dari kalian pasti yang sukanya bokeh-bokeh atau pasti juga banyak yang suka 35mm nya Fujifilm. Karena ya itu tadi 35mm bentuknya kecil banget, jadi compact, enak banget buat dibawa kemana-mana. Tapi aku juga ngerasa 1650mm ini juga nggak kalah compactnya juga karena dia masih tetap kecil juga, dan dia bisa untuk ngefoto wide dan juga bisa buat ngefoto zoom. Jadi enak banget. Dan lensa kit ini aku suka banget karena ya nih kalian bisa lihat hasil-hasilnya, aku banyak ngefoto wide yang enak banget. Aku juga bisa ngefoto detail-detail kayak gini, kalian bisa lihat. Nah, hasil-hasilnya kayak gini, dan itu semua pakai lensa kit. Jadi enak banget karena aku bisa ngasilin banyak jenis foto dari cuma sebuah lensa tanpa harus ganti-ganti lagi. Nah, kalau kalian ada yang bilang, ya tapi kan nggak bisa bokeh, f-nya kan nggak sampai 1.4. Jangan salah, kalian bisa lihat nih hasil fotonya. Ini aku pakai lensa kit dan hasil bokehnya juga masih bisa oke. Meskipun mungkin nggak sampai seblur atau sebokeh dari lensa 35mm, tapi menurutku juga enak banget tetap karena ya itu tadi bisa diverse atau bisa ngefoto untuk segala jenis foto yang kalian mau hasilkan. Mau wide bisa, nah ini aku bisa ngezoom in juga. Jadi enak banget pakai lensa ini.
Kelebihan lainnya lagi adalah ya pastinya harganya. Biasanya kalau kita dipaketin dengan lensa kit 1650 mm ini biasanya harganya lebih murah, mungkin sekitar sejutaan atau sejuta lebih dibandingkan dengan 35mm f1.4 itu tadi. Jadi kalian bisa lihat hasilnya kayak gini, harganya lebih murah, fungsinya juga bisa lebih banyak. Jadi kenapa enggak untuk pilih lensa kit? Banyak banget sebenarnya orang yang bilang lensa kit ini nggak enak atau lensa kit ini ya itulah untuk pemula. Siapa bilang, menurutku malah lensa ini fungsinya banyak banget, meskipun murah tapi juga fungsinya buat segala jenis foto bisa enak banget. Nah kalian bisa lihat juga aku bisa ngefoto portrait juga tetap pakai 1650mm ini, malah dapat banget ini white-nya, kerasa banget di hasil fotonya ini. Kalian bisa lihat bisa lebih ada ruangnya atau lebih ada dimensinya yang terbentuk dari lensa ini. Nah jadi kalau menurutku aku lebih suka 1650mm, tapi kalau nomor 2 nya memang 35mm aku juga suka banget. Nah jadi menurut kalian kayak gimana? Lebih banyak mana sih pendukung dari 35mm f1.4 atau 1650mm lensa kit ini? Kalian bisa komen di bawah. Nah jadi itu konten kali ini, kalian bisa lihat hasil-hasil fotonya kayak tadi ya. Jadi kalian lebih pilih yang mana? Lensa 35mm atau lensa 1650 lensa kit ini? Kalian bisa tentukan itu sendiri, tapi bagi aku pribadi ya tadi balik lagi lensa kit aku suka banget. Jadi itu aja aku foto-foto di outdoor kali ini. Aku udah foto-foto juga bareng Richard, udah seru-seru banget. Nanti aku juga bakal bahas hasil-hasil fotoku ini semua, aku nggak ada yang edit. Jadi ini semua aku pakai preset yang ada di dalam kameraku. Jadi kamera Fuji ini enak banget karena bisa langsung ada presetnya di dalam dan juga bisa langsung edit-edit di dalam. Ada grainnya bisa diatur-atur, ada juga sharpnessnya, bisa highlight, shadow, semua bisa diatur-atur, kontras pun bisa diatur. Nah jadi aku bakal bahas tentang itu. Jangan sampai ketinggalan konten berikutnya. Dan juga aku terima kasih sama Richard juga karena udah ikut kita foto-foto di luar, hunting-hunting. Dan itu aja semuanya. Semoga konten ini membantu. Dan buat kalian yang merasa terbantu oleh konten ini, kalian bisa like di bawah. Kalian juga bisa komen kira-kira apa sih yang kalian suka. Yang tadi aku bilang ya, lensa mana yang lebih kalian suka. Atau kalian juga kalau ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Aku bakal jawabin satu-satu semoga. Oke jadi itu aja. Aku Leo dan ini Richard. Sampai jumpa di konten berikutnya.